Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian Tarekat MSC Provinsi Indonesia pada hari ini, Jumat 11 Februari tahun 2022, tepat pada perayaan Hari Orang Sakit Sedunia. Sebagaimana kita ketahui, perayaan Hari Orang Sakit Sedunia ini sebenarnya ditetapkan oleh Santo Yohanes Paulus II pada 13 Mei tahun 1992, tepat setahun setelah dirinya didiagnosa mengidap penyakit Parkinson pada awal tahun 1991. Dan perayaan ini mulai dirayakan pada 11 Februari di tahun 1993. Dengan begitu pada tahun ini menjadi perayaan Hari Orang Sakit Sedunia, perayaan yang ke-30. Nah, saudara-saudari, ada 3 hal yang menjadi perhatian di setiap kali kita merayakan perayaan Hari Orang Sakit Sedunia. Yang pertama, perayaan ini mengingatkan kita semua sebagai orang beriman untuk berdoa secara khusyuk dan tulus bagi mereka yang sedang sakit. Yang kedua, mengundang kita semua sebagai orang beriman untuk merefleksikan sakit dan penderitaan sesama manusia. Dan yang ketiga, memberi perhatian dan penghargaan bagi semua orang yang bekerja di bidang kesehatan. Dan pada hari ini, renungan kita bersumber dari Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan 37, yakni tentang Yesus yang menyembuhkan orang tuli dan gagap. Yesus menyembuhkan orang tersebut dengan cara yang sangat-sangat unik. Pertama-tama, ia memisahkan orang tersebut sehingga mereka berdua sendirian. Lalu ia memasukkan jari ke telinga orang itu. Yesus meludah dan meraba lidah orang tersebut. Lalu sambil menengadah, Yesus menarik nafas dan berkata Efata, yang berarti terbukalah. Dan sembuhlah orang tersebut. Nah, ada hal yang menarik di sini. Mengapa Yesus memisahkan orang tersebut dari kerumunan sehingga mereka berdua sendirian? Bukankah kalau melakukan tindakan penyembuhan di depan umum dilihat oleh orang banyak, hal itu akan lebih memukau dan akan semakin lebih membawa kesuksesan bagi pewartaan Yesus? Lagi pula, mengapa Yesus malah melarang orang menggembar-gemborkan peristiwa itu? Nah, saat saya mencoba mengerti dan memahami tentang hal ini, saya teringat sebuah momen ketika pernah hendak mendokumentasikan seorang tenaga medis yang akan memberikan suntikan obat pada salah seorang pasien. Tenaga medis itu berkata kepada saya, "Maaf Romo, untuk yang bagian ini jangan difoto ya." Dia bilang begitu. Nah, saudara-saudari, pengalaman ini membantu saya mengerti mengapa kepada si sakit yang diceritakan di dalam Injil, Yesus bertindak seperti itu. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang saya sangat percaya menjadi pesan tersirat dari Injil pada hari ini. Pertama-tama, saudara-saudari, kita perlu sadar perhatian pada orang lain, orang sakit dan orang menderita, janganlah dengan sengaja dijadikan sebagai bahan tontonan. Ini penting sekali lagi, perhatian pada orang lain janganlah dengan sengaja dijadikan sebagai bahan tontonan. Mengapa saya berani katakan begini? Sebab ada orang-orang tertentu yang rupanya dengan sengaja memanfaatkan atau menggunakan sesamanya yang lemah dan sakit untuk mempromosikan dirinya sendiri. Dia bisa saja mengatakan bahwa itu saya lakukan demi kemuliaan Tuhan. Saya mempopulerkan itu supaya kemuliaan Tuhan semakin dikenal di mana-mana. Tetapi orang-orang tersebut sebenarnya tidak sadar bahwa ketika Allah memang menggunakan diri mereka, maka mereka seharusnya membiarkan Allah itu bekerja dalam keheningan, sehingga orang akhirnya lebih menemukan makna di dalam tindakan tersebut. Nah, mengapa ini menjadi penting untuk kita renungkan? Saudara-saudari, setan itu bisa membelokkan peristiwa rohani menjadi momen popularisasi diri. Dan bisa membelokkan makna sehingga orang salah memahami apa arti beriman yang sebenarnya. Orang bisa memberi kesan bahwa beriman itu harus selalu identik dengan mujizat. Akhirnya banyak orang beriman kepada Allah, kepada Yesus, hanya demi mujizat,
maka kepuasan diri menjadi utama dan Yesus malah sekedar menjadi alat untuk itu. Ini maksud terselubung dari setan, sehingga Yesus memberi pesan kepada kita melalui Injil Markus hari ini, jangan menjadikan perhatianmu pada orang lain sebagai bahan tontonan untuk mempopulerkan dirimu sendiri. Karena itulah, melalui renungan ini saya ingin membagikan pesan kepada kita semua. Hendaklah penghargaan, hendaklah perhatian kita pada sesama yang kecil dan menderita dalam bentuk apapun, itu kita lakukan dengan tulus dan murni. Tulus dan murni itu artinya tanpa disertai dengan motivasi-motivasi apapun. Kalaupun kita berkata, oh saya sengaja melakukan ini, mendokumentasikan ini, mempromosikan ini, supaya nama Tuhan semakin agung, saya meminta agar kita jangan mendustai diri sendiri. Allah tidak meminta kita mempopulerkan dirinya. Allah meminta kita melakukan kehendak-Nya. Dan mempopulerkan Allah sepertinya bukan menjadi kehendak dari Allah. Dia ingin supaya kita melakukan kehendak-Nya. Nah, saudara-saudari, semoga renungan pada Hari Orang Sakit Sedunia ini juga menyadarkan kita semua bahaya di balik bentuk-bentuk perhatian, keprihatinan yang seringkali kita alamatkan kepada orang kecil, kepada orang miskin dan menderita. Sekudus apapun kita, semanjur dan semujarab apapun doa-doa kita, jangan sampai perhatian yang kita tujukan kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita, akhirnya membuat kita justru mempopulerkan diri kita sendiri. Biarkan Allah bekerja dalam keheningan, biarkan Allah bekerja dengan caranya, supaya peristiwa disentuh oleh kita yang bekerja atas nama Allah, itu menjadi sebuah peristiwa yang sangat mendalam maknanya bagi orang tersebut. Saudara-saudari, hati-hati, jangan sampai perhatian membuat kita terjebak dalam popularisasi diri. Saudara-saudariku, selamat merayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Saya berdoa semoga keluarga Anda atau siapapun yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang sakit, mendapat jamahan dari Allah sendiri melalui uluran tangan siapapun, agar kehendak dan keinginan Anda untuk sembuh juga searah dengan kehendak dan keinginan dari Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.